baru pertama kali terjadi. Ratusan pengusaha besar berebut jadi sponsor pertandingan Timnas Indonesia versus Cina yang bakal digelar di GBK 5 Juni mendatang. Antusiasme luar biasa pecah menyambut laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia kontra Cina yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya pun tercatat dalam sejarah persepakbolaan nasional. Ratusan pengusaha besar dari dalam dan luar negeri berebut ingin menjadi sponsor resmi laga bergengsi ini. Tiket pertandingan antara Garuda dan tim naga tersebut dilaporkan habis terjual hanya dalam hitungan jam sejak pembukaan penjualan pada Senin malam, 19 Mei 2025. Penjualan tiket secara daring diserbu puluhan ribu penggemar yang ingin menyaksikan langsung duel panas antara dua kekuatan Asia yang tengah naik daun. Namun, kejutan tak berhenti di situ. Gelombang minat dari kalangan pengusaha kelas atas, termasuk para taipan asal Eropa, langsung memuncak setelah mengetahui animo luar biasa terhadap pertandingan ini tak tanggung-tanggung. Sejumlah perusahaan multinasional berlomba-lomba mengajukan diri menjadi sponsor resmi laga yang diprediksi bakal memecahkan rekor penonton terbanyak dalam sejarah pertandingan internasional non-final di Asia Tenggara. Kami belum pernah melihat respon seperti ini. Dalam satu malam, lebih dari 200 proposal sponsor masuk ke meja kami. Beberapa di antaranya datang dari perusahaan besar asal Inggris, Jerman, Italia, hingga Swiss, ujar salah satu pejabat dari PSSI. Tak hanya para pengusaha, fenomena serupa juga terjadi di dunia penyiaran. Ribuan stasiun televisi dari seluruh penjuru Eropa mengajukan permintaan lisensi untuk menyiarkan pertandingan ini secara langsung. Ini menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia kini tengah menjadi magnet baru di mata dunia internasional. Beberapa jaringan media besar seperti BBC Sport, Sky Sports, DAZN, hingga Rai Italia dikabarkan telah menjalin komunikasi intensif dengan pemegang hak siar pertandingan. Kami tertarik karena ada sesuatu yang besar di sini. Indonesia punya atmosfer fanatik yang luar biasa, dan laga melawan Cina ini memiliki bobot yang setara laga besar Eropa, ujar salah satu produser senior dari RTL Jerman. Di tengah gegap gempita tersebut, skuad Garuda tidak larut dalam euforia. Di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan TC intensif di Bali. Mantan striker legendaris Belanda ini membawa pendekatan disiplin dan taktik Eropa yang kini mulai terlihat pengaruhnya terhadap permainan tim. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, bukan hanya untuk poin di klasemen, tapi juga untuk mengangkat martabat sepak bola nasional. Kami ingin mengamankan 3 poin dan memberi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Kluivert dalam sesi jumpa pers di lapangan Samudera, Kuta. Kluivert diketahui membawa 28 pemain terbaik ke dalam skuad, termasuk nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, hingga Tom Haye yang baru saja menjalani debut impresif. Pemain-pemain ini dipersiapkan untuk tampil all out menghadapi kekuatan fisik dan kecepatan milik timnas Cina yang dikenal agresif di fase grup ini. Selain dampak pada sektor olahraga, efek domino dari pertandingan ini juga turut dirasakan sektor ekonomi dan pariwisata. Hotel-hotel di sekitar Jakarta dilaporkan telah mengalami lonjakan pemesanan yang signifikan sejak seminggu terakhir. Penerbangan domestik dan internasional menuju ibu kota juga menunjukkan tren kenaikan drastis. Antusiasme luar biasa pecah menyambut laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia kontra Cina yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya pun tercatat dalam sejarah persepakbolaan nasional. Ratusan pengusaha besar dari dalam dan luar negeri berebut ingin menjadi sponsor resmi laga bergengsi ini. Tiket pertandingan antara Garuda dan tim naga tersebut dilaporkan habis terjual hanya dalam hitungan jam sejak pembukaan penjualan pada Senin malam, 19 Mei 2025. Penjualan tiket secara daring diserbu puluhan ribu penggemar yang ingin menyaksikan langsung duel panas antara dua kekuatan Asia yang tengah naik daun. Namun, kejutan tak berhenti di situ. Gelombang minat dari kalangan pengusaha kelas atas, termasuk para taipan asal Eropa, langsung memuncak setelah mengetahui animo luar biasa terhadap pertandingan ini tak tanggung-tanggung. Sejumlah perusahaan multinasional berlomba-lomba mengajukan diri menjadi sponsor resmi laga yang diprediksi bakal memecahkan rekor penonton terbanyak dalam sejarah pertandingan internasional non-final di Asia Tenggara. Kami belum pernah melihat respon seperti ini. Dalam satu malam, lebih dari 200 proposal sponsor masuk ke meja kami. Beberapa di antaranya datang dari perusahaan besar asal Inggris, Jerman, Italia, hingga Swiss, ujar salah satu pejabat dari PSSI. Tak hanya para pengusaha, fenomena serupa juga terjadi di dunia penyiaran.
Ribuan stasiun televisi dari seluruh penjuru Eropa mengajukan permintaan lisensi untuk menyiarkan pertandingan ini secara langsung. Ini menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia kini tengah menjadi magnet baru di mata dunia internasional. Beberapa jaringan media besar seperti BBC Sport, Sky Sports, DAZN, hingga Rai Italia dikabarkan telah menjalin komunikasi intensif dengan pemegang hak siar pertandingan. Kami tertarik karena ada sesuatu yang besar di sini. Indonesia punya atmosfer fanatik yang luar biasa, dan laga melawan Cina ini memiliki bobot yang setara laga besar Eropa, ujar salah satu produser senior dari RTL Jerman. Di tengah gegap gempita tersebut, skuad Garuda tidak larut dalam euforia. Di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan, TC, intensif di Bali. Mantan striker legendaris Belanda ini membawa pendekatan disiplin dan taktik Eropa yang kini mulai terlihat pengaruhnya terhadap permainan tim. Kami tahu betapa pentingnya pertandingan ini, bukan hanya untuk poin di klasemen, tapi juga untuk mengangkat martabat sepak bola nasional. Kami ingin mengamankan 3 poin dan memberi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, ujar Kluivert dalam sesi jumpa pers di lapangan Samudera, Kuta. Kluivert diketahui membawa 28 pemain terbaik ke dalam skuad, termasuk nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Shain Patinama, hingga Tom Haye yang baru saja menjalani debut impresif. Pemain-pemain ini dipersiapkan untuk tampil all out menghadapi kekuatan fisik dan kecepatan milik timnas Cina yang dikenal agresif di fase grup ini. Selain dampak pada sektor olahraga, efek domino dari pertandingan ini juga turut dirasakan sektor ekonomi dan pariwisata. Hotel-hotel di sekitar Jakarta dilaporkan telah mengalami lonjakan pemesanan yang signifikan sejak seminggu terakhir. Penerbangan domestik dan internasional menuju ibu kota juga menunjukkan tren kenaikan drastis.